Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Setelah lebih dari 3 bulan aku nggak bikin konten, ini adalah video konten pertama aku setelah hiatus eh, selama lebih dari 3 bulan itu. Oke, langsung aja di video kali ini aku bakal bikin video tentang ini ya, langsung study case yaitu membuat membuat aplikasi pemesanan atau food ordering app menggunakan Vue.js dan Laravel. Jadi kalian tahu selama ini di konten aku kita udah ngebahas tentang Vue.js dan Laravel. Jadi sekarang lah saatnya kita bakal coba membuat aplikasi atau web-based app karena kita aplikasinya ini berbasis web ya. Kita bakal membuat web-based app menggunakan Vue.js sebagai front-end-nya dan Laravel sebagai back-end-nya atau membuat API dengan Laravel. Oke, jadi buat kalian wajib banget ngerti tentang Vue dan Laravel. Itu semua udah aku siapin, udah aku bikin video tutorialnya di channel aku. Jadi kalian bisa nonton tutorial Vue.js di sini dan nonton video tutorial Laravel di sini. Oke, jadi kalau kalian belum nonton, tonton dua itu dulu. Jadi aku anggap ya kalian yang udah nonton di sini di video ini adalah kalian yang udah belajar tentang Vue.js dan Laravel. Jadi aku nggak bakal bahas dasar-dasarnya lagi, langsung bahas gimana cara membuat app tersebut menggunakan Laravel dan Vue. Oke, daripada panjang-panjang dan salah satu atau beberapa dari kalian ada yang protes kelamaan mukadimahnya, langsung aja kita mulai tutorialnya sekarang. Ceritanya kita dapat pesanan bikin aplikasi dari seseorang dan mereka pengen aplikasinya kayak begini. Jadi ceritanya untuk mereka ini customer bakal pesen makanan atau minuman ke waitress. Waitress bakal input pesanan tersebut. Nah, pesanan tersebut bakal diinput ke database yang bakal kita bikin. Nah, sambil diinput pemesanan tersebut ke database, kita bakal bikin pesanan itu punya status sebagai order. Jadi kita bisa lihat ya, kita bakal punya data pesanan yang ada statusnya. Salah satunya adalah order. Oke, lanjut lagi, pesanan tersebut bakal disiapkan oleh si chef. Nah, bisa dilihat ya, ada waitress, ada chef, berarti user bakal punya multi role. Bukan multi role. Satu user bakal punya satu role, tapi role itu akan ada beberapa di aplikasi yang kita bikin ini. Waitress, role chef. Sementara dua ini dulu. Lanjut. Setelah chef menyiapkan makanan atau menyiapkan pesanan, pesanan bakal diberi status sebagai done. Nah, ini ternyata pesanan punya status baru lagi yaitu done yang bakal diedit oleh si chef. Terus pesanan diberikan ke customer. Ini kayak biasa, cuman proses kehidupan nyata aja ya. Makanan atau minuman dikasih ke customer. Customer makan dan minum, terus customer bayar ke kasir. Nah, di sini ada juga role yang namanya kasir. Lanjut, pesanan bakal diberi status, ini bukan done, tapi paid. Atau artinya dibayar. Jadi kasir bakal ngasih pesanan statusnya sebagai paid yang artinya sudah dibayar. Lalu manajer bisa lihat laporan pemesanan. Jadi sederhana aja ini klien minta kita bikin app-nya. Dari permintaan klien kita bisa simpulkan kita bakal punya user yang masing-masing user itu punya role. Role yang akan kita siapkan ada berapa ini ya? Waiters 1, chef 2, terus customer enggak ya? Kasir 3, dan manager 4. Berarti kita bakal nyiapin role 4 biji untuk user yang ada di app kita. Terus dilihat lagi pesanan juga punya status. Kalau dilihat status ada 1 order, 2 dan 3 paid. Jadi kita bakal kasih pesanan atau order ya bahasa Inggrisnya punya status yang namanya order juga. Ini bakal membingungkan nantinya. Nanti bakal kita lihat apakah perlu kita ubah statusnya ini. Soalnya kalau kita lihat bahasa Inggrisnya adalah order,
Terus juga statusnya juga order. Mungkin bakal membingungkan kalau bakal dibutuhkan nanti kita bakal ganti nama statusnya dari order menjadi apa, nanti aja kita bahas. Oke, lanjut. Status bakal ada 1 order, 2 done, dan 3 paid. Terus selanjutnya kita bakal bikin fitur laporan ya, laporan pemesanan yang cuma bisa dilihat oleh manajer. Nah, berarti kita bakal bikin role, terus role itu bakal punya masing-masing hak kredensial atau authorization ya. Pokoknya itulah. Jadi fitur-fitur tertentu bakal bisa diakses sama role tertentu. Nah, kita bakal bikin kayak gitu. Jadi sebenarnya sederhana aja kalau dilihat-lihat table kita punya user, punya order atau pesanan, punya role, terus punya detail pesanan, punya apa lagi ya? Sementara itu deh, kayaknya itu doang. Nah, nanti kalau ada tambahan bakal kita tambah pas lagi ngoding. Jadi kira-kira pesanan kayak begini dan analisa table-table yang bakal kita buat yang tadi udah aku sebut. Oke, jadi mungkin kalian perlu pahamin dulu flow ini supaya kalian ngerti apa yang bakal kita buat sebagai table-tablenya. Biar nggak lupa tentang role dan hak-hak aksesnya, kita bikin dulu ya. Jadi aku bakal bikin kayak begini kira-kira. Aku pakai yang kayak begini aja. Nggak usah pedulikan komponennya untuk apa, yang penting kita jelas menggunakannya. Oke, di sini aku bakal bikin waitress. Haknya apa aja sih? Untuk sekarang waitress haknya cuman input pesanan kayak begini. Yang ini bakal kita hapus aja. Terus selanjutnya kita bakal bikin kita bakal bikin hak akses untuk chef. Chef cuman bisa update status pesanan. Lanjut, kita punya kasir yang hak aksesnya itu cuman pembayaran. Nah, pembayaran di sini adalah bikin atau ngubah status menjadi paid. Update status pesanan juga. Kita kasih pembeda yaitu pesanan yang kasir adalah menjadi done. Sebentar, ini dikebawahin. Terus sedangkan chef update status pesanan menjadi done. Sorry, aku salah lagi, bukan done ya. Kalau chef itu bukan done tapi paid. Nah, di sini juga input pesanan, tapi kita kasih detailnya untuk waiters. Selain input pesanan, kita juga bakal menginput secara otomatis bahwa pesanan tersebut statusnya adalah order. Nah, di sini aku udah mikirin, aku ganti dari order menjadi ordered aja. Kayaknya itu lebih masuk akal. Oke, waitress udah, chef udah, kasir udah. Selanjutnya untuk role dari manager, aku planningnya manager itu bisa semuanya. Karena mungkin aja kalau lagi rame banget, manager bisa bantu-bantu input pesanan. Terus untuk menyiapkan pesanan bisa nggak ya? Kayaknya nggak deh, manager jarang lah ya kayaknya buat ikut-ikut masak. Oke, jadi untuk manajer hak aksesnya cuman bisa input pesanan yang mana bakal menjadi ordered status pemesanannya. Nah, itu yang pertama. Terus aku iniin dulu. Terus manajer juga mungkin bisa bantu-bantu melakukan pembayaran. Jadi customer mau bayar, manajer bisa bantu bayarin. Kok bantu bayarin? Enak aja manajer yang bayar. Maksudnya manajer bisa bantu menerima pembayaran. Nah, kayak mana sih? Duh, kok jadi membingungkan ini. Tunggu, aku hapus dulu. Input lagi. Kok ini? Nah, ini manajer yang pertama bisa input pesanan.
Terus manajer juga bisa melakukan menerima pembayaran. Nah, kayaknya cuma 2 aja deh manajer ya. Oh, satu lagi yaitu lihat laporan pemesanan. Nah, kira-kira kayak beginilah hak-hak dari role yang kita punya. Waitress cuma bisa input pesanan, di mana pesanan bakal berubah status menjadi ordered. Chef bakal cuman bisa mengubah status pesanan menjadi done jika chef ini udah selesai bikin makanan atau minumannya. Terus kasir bisa update status pesanan, yaitu jika customer bayar, ya udah diupdate lah pesanan tersebut menjadi paid. Untuk manajer ada 3 hak, bisa input pesanan, bisa menerima pembayaran, dan bisa lihat laporan pemesanan. Untuk manajer aku nggak bikin dia bisa nyiapin makanan ya, nggak usah masuk dapur lah manajer, kira-kira kayak gitu. Mungkin sih di dunia nyata ada juga ya manajer yang bantu-bantu chef masak atau bikin makanan kalau lagi rame restorannya, tapi untuk sekarang aku nggak usah ya, biarin aja chef melakukan pekerjaannya, nggak usah digangguin. Manajer bisa input pesanan, bisa menerima pembayaran, dan lihat laporan pemesanan. Cuman 3 itu aja untuk aplikasi kita ini. Kita ya nggak usah urus lah yang di dunia nyata gimana. Oke, jadi kayak gitu aja teman-teman. Ini dia 4 role dan hak akses mereka. Selanjutnya kita bikin struktur database. Kita bakal bikin table-table yang bakal kita gunakan di app ini. Langsung aja aku cari table kayak begini. Ini dia. Kok list ya? Ini dia. Ups, kok ini? Yang ada primary, ini dia. Jadi kira-kira kayak begini aja. Kita bakal punya table yang namanya users yang pertama, yang kayak biasa primary key-nya adalah ID. Kolom-kolom lainnya palingan yaitu name, terus email, terus password, dan lain-lain. Oh, satu lagi, bukan dan lain-lain, ini harus ditambahin, yaitu adalah role. Buat kalian yang udah ngikutin tutorial SPETI permission yang udah pernah aku bikin di channel aku, kalian mungkin tahu kita pernah ngebahas SPETI permission, yaitu fitur role permission pada user. Karena aplikasi yang bakal kita buat kecil, jadi aku nggak bakal pakai SPETI permission, kita bakal pakai role kayak begini aja, kayak biasa. Oke, untuk users kayak begitu aja, mungkin ada tambahan nanti, kita lihat aja. Terus selanjutnya kita bakal punya table role. Ini aku copy paste aja ya. Untuk role kita simpan aja, barangkali di masa depan restoran ini atau klien kita bakal punya role-role lainnya. Untuk role kayak biasa primary key-nya ID, terus sama name kayak begitu aja. Sisanya sih kita hapus aja. Nah, kayak begini roles. Terus role ini kita tambahin ya, jangan role aja supaya lebih jelas role ID, biar kita tahu nih, oh role ID di sini kolom role ID perginya ke role kayak begitu. Nah, di sini aku kasih panah dulu, langsung aja kita kasih ini ke ID dan ini kita kasih ke role ID kayak begini kira-kira. Terus kita ubah jadi ini bisa kotak-kotak. Nah, kayak begitu. Jadi kita tahu oh role ID ini reference-nya ke table rows. Oke, itu dia untuk users dan roles. Selanjutnya kita butuh table user, role. Ini pesanan. Pesanan, mana dia table kita? Ini dia table kita. Pesanan bakal kita kasih nama tablenya adalah orders, pakai S kayak biasa. Di Laravel pakai ini ya, untuk table itu pakai plural, pakai bentuk plural. Jadi order menjadi orders, primary key-nya ID, terus isi orders mungkin apa ya? Ini mungkin nama customer ya, customer name, biar tahu nih siapa sih pembelinya kayak begitu. Selain customer name juga ada table no. Nah, table no biasa inputan aja mungkin
table nomor 9, table nomor 8, dan seterusnya. Terus apa lagi ya? Oh, tanggal pemesanan. Order date. Order apa ya? Time deh. Karena kita bakal apa ya? Gak usah. Kita bakal bikin order date aja biar jelas, yaitu tanggal berapa sih ordernya. Terus kita tambahin biar lebih jelas lagi order time. Sebenarnya bisa sih order date dengan bentuk timestamp, tapi aku pengen kayak gini aja, order date and order time. Jadi biar lebih jelas ya, tanggalnya sama jamnya dibedain kolomnya. Sebenarnya kalau kalian mau gabung nggak masalah, tapi untuk saat ini, untuk sekarang aku nggak mau gabung antara date dan time. Oke, customer name, table number, order date, order time. Satu lagi kita punya yang namanya status. Status ini yang tadi ya, ordered, done, dan paid. Nah, kayaknya untuk orders kayak begini aja, tambahan satu lagi yaitu apa ya? Supaya jelas harus ada info siapa sih penerimanya. Nah, waiters ID, terus ada lagi apa ya? Chef, nggak mungkin ya, terlalu ribet. Ini nama kasir. Biasa kalau kalian makan-makan di restoran, pas ada nota pembayaran kan pasti ada nama kasirnya kan. Nah, kita bakal menggunakan kasir ID untuk penyimpanan nama kasirnya. Terus untuk waiters ID sih aku rasa kita bakal butuh supaya bisa ngelihat info lebih detail tentang order ini, siapa sih yang ambil pesanan order nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Jadi kita perlu nyimpen siapa yang ambil dan siapa yang menerima pembayaran. Oke, untuk itu kayak begini aja untuk order. Jadi untuk reference-nya kita arahin ke user ID untuk waiters ID, terus kita juga kasih ke ID dari kasir ID. Sekarang kita kasih dalam bentuk kotak-kotak. Nah, kira-kira kayak begini. Waiters ID dan kasir ID, foreign reference ke table user. Terus selanjutnya order, ada order detail. Mana dia order detail? Kayak begini aja. Order detail adalah data yang berisi tentang ID, tentang isi produk apa aja sih produk yang dipesan sama si customer A, si B, dan C, kayak gitu. Oh, aku lupa kenapa kita nggak bikin table yang namanya food. Apa ya? Food item aja, karena nggak mungkin food doang di dalam sebuah restoran, pasti ada drink juga. Jadi kita kategoriin dalam satu nama aja, yaitu items. Items ini ID, terus ada name, kayak begini aja. Apalagi kira-kira harga, price, kayak begini. Oke, kayak begitu aja kira-kira. Ini hapus. Item, name, price. Ada lagi nggak ya yang dibutuhin tentang items? Kayaknya nggak deh. Sementara ini aja, kalau ada nanti bakal kita tambahin. Nah, sekarang order detail ini nyimpen apa aja? Yaitu ID sebagai primary key, terus order ID, biar kita tahu order detail ini miliknya order mana sih, kayak gitu. Order ID, terus yang kedua, apa ya? Nama ini, item. Pasti kan pemesanan ada, dia pesan nasi goreng, pesan mie goreng, pesan ketoprak, dan lain-lain. Quantity. Kita juga harus tahu dia pesan makanan ini sebanyak berapa sih, kayak begitu. Terus apalagi kira-kira? Udah. Kayaknya ini doang. Order ID, item ID. Udah deh. Aku rasa ini doang, kayak biasa. Kalau misalnya ada tambahan, kita bakal tambah nanti. Nah, di sini ada yang kurang nih, orders ini, yaitu setelah status kita tambah lagi supaya tahu infonya adalah total. Total ini adalah
harga berapa sih yang dibayar sama customer untuk pemesanan mereka. Oke, kayaknya gini aja. Order detail kita kasih foreign reference dari sini ke order ID. Terus kita kasih kotak-kotak kayak begini. Terus item ID menuju table items, dan kayak begini kotak-kotak juga. Nah, udah kira-kira kayak begitu aja. Nah, kalian bisa lihat ya, sesederhana ini aja untuk desain database kita. Ini kita kasih tanda ya bahwa ini adalah foreign key. Ini juga foreign key. Ada lagi? Foreign key. Nah, kira-kira kayak begitu. Inilah analisa database yang bakal kita gunakan. Lebih dan kurangnya bakal kita kerjain nanti pas ngoding. Untuk sekarang kayak begini aja analisa table atau analisa database dari apps kita. Ya, segitu aja pembahasan video kali ini. Kita pelan-pelan aja karena baru balik lagi setelah 3 bulan hiatus. Jadi nggak usah langsung ngoding dulu. Take your time, santai dulu. Oke, jadi kita udah analisa ya tanpa ngoding. Terus kita juga udah bikin desain database tanpa ngoding. Dan kita udah, ngeset role assignment tanpa ngoding. Jadi untuk ngoding mungkin di video selanjutnya. Oke, jadi kayak biasa buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.